Informasi berikutnya, hampir semua lini industri terkena dampak wabah corona yang merebak di Jabodetabek. Salah satu industri yang mendapatkan pukulan cukup telak adalah industri jasa boga. Meski demikian, ada juga yang berhasil meraih peluang. Lalu seperti apa upaya para pengusaha jasa boga bertahan di tengah situasi COVID-19 kali ini? Dan berikut liputannya. Di Oman begitu nggak? Kata kawan ada nggak? Di Oman soal itu juga soal statistik juga. Oh, nanti aja deh, Pak. Belum ya? Di melihat sholat tarawih di Arab. Nama gua Rio. Ya, ada nama panjang, cuma lebih familiar dipanggil Rio. Om Rio ini sendiri usaha di bidang apa sih? Kuliner ya? Kuliner. Pakai kuliner, makanan dan minuman. Makanan kemasan sama lagi ngelola coffee shop. Produknya produk dari Sumatera, yaitu rendang. Lalu pada saat pandemi seperti ini gimana Om? Ada efek sih, ada efek baiknya, ada efek buruknya juga. Boleh diceritain Om? Iya, efek baiknya karena orang di rumah, semua orang tinggal di rumah. Efek baiknya omset kita meningkat, penjualan kita bertambah. Kemudian kita juga bisa membantu mendapatkan orang-orang sekitar kita ini mendapatkan kerjaan gitu. Jadi menyerap tenaga kerja karena meningkatnya omset, akhirnya produksi bertambah. Akhirnya kita butuh asisten orang yang memang bagian dari keluarga kita di rendang ini. Dan buruknya ya akhirnya ada beberapa aturan-aturan, bukan buruk ya, tapi itu sedikit membuat kita jadi terusik dalam hal produksi karena harus dengan protokol-protokol kesehatan yang itu. Bukannya artinya buruk juga, cuma sedikit membuat kita nih terhambat dalam produksi gitu maksudnya. Ada tanggapan dari lingkungan sekitar nggak sih? Terus cara menyikapinya gimana dari Om Rio sendiri? Ada. Jadi ya gitulah. Karena kita nih bikin warung ya, coffee shop. Kita mau bikin warung ini semacam kayak portfolionya lah, embrionya nanti mudah-mudahan ke depan besar. Jadi dengan berkumpulnya tamu-tamu kita di warung, ya ada persinggungan sama orang sekitar yang merasa kok berkumpul terus ini bagaimana nantinya. Jadi memang ada sedikit bermasalah, tapi alhamdulillah dengan proses kita lewatin dan semuanya sekarang sudah berjalan baik dan sudah selesai semuanya. Ketika kita dihadapi masalah satu kesehatan atau ekonomi, ya pilihannya tergantung pemikiran kita. Kalau orang yang concern terhadap pemikiran kita mendahulukan kesehatan, maka otomatis ekonominya akan turun. Tapi sebaliknya, kalau dia tidak peduli masalah kesehatan, dia berjalin ekonominya, pasti ekonominya tetap naik, tapi kesehatannya mungkin turun. Kalau bagi pengusaha, untuk jalin dua-dua sisi ini berat. Kenapa? Masalahnya satu, ada aturan yang memang kita tidak bisa melawan aturan tersebut karena sifatnya pandemi. Kalau kita mengikuti kemauan kita sebagai pengusaha, pasti maunya ekonomi. Tapi sekarang ya, kalau kita lihat nih keseluruhan dari Jakarta, dari Banten, dari Jawa Barat, yang saya amati antara peraturan dengan kondisi yang nyata itu nggak sesuai. Di sini yang dilemanya masyarakat. Aturan tidak ditegakkan, tapi juga tidak diiyakan. Ini masalah. Seperti apa bermainnya? Siapa yang diuntungkan? Kita nggak tahu. Harapan kedepannya buat Om Rio sendiri di saat pandemi kayak gini gimana sih? Cepat-cepat selesai deh pandemik ini. Cepat selesai, kembali normal. Pengen ngelihat Indonesia seperti Indonesia yang sebelumnya lah. Masyarakatnya ceria, nggak ada yang ketakutan, nggak ada yang kepanikan, nggak ada yang curiga satu sama lain. Curiga dalam hal kesehatan ya. Sekarang orang bersin batuk tuh kayak orang menjadi risih.
pengen lihat Indonesia kayak dulu lagi, kangen sama khusus Jakarta, kangen sama kemacetannya, kangen dengan hiruk pikuknya. Terus juga mudah-mudahan pandemi berakhir dan ekonomi kita kembali bangkit. Saudara kita yang sedang terpuruk, kehilangan pekerjaan, yang perusahaannya mengalami masalah, semuanya cepat selesai, cepat dapat kerja lagi, cepat senang lagi, bahagia lagi, begitu.